Eh, boleh dilanjutkan Ustaz. Baik. Udah ini 1 jam apa masih 40 menit ini? Ini udah selamanya Ustaz. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Eh, Sampai sini tadi. Saya ulangi, manfaatkan perkembangan teknologi. Ciri-ciri Gen Z adalah mereka tidak lepas dari teknologi karena mereka lahir di masa ketika teknologi berkembang pesat. Contoh saya lahir tahun 2000, 2000 sampai sekarang 2000, 26 tahun, gimana pesatnya teknologi kan? Dan itu bisa dimanfaatkan untuk belajar bahasa Arab pastinya. Jadi bukan berarti bahasa Arab agama yang bersifat agama itu bertentangan dengan teknologi. Enggak. Kita bisa memanfaatkan teknologinya orang-orang Barat, orang-orang Eropa. Share screen. Udah kelihatan belum? Sebentar, ini ada kendala.
Baik, kita lanjutkan. Next, slide selanjutnya. Oke, baik. Saya ulangi lagi bahwa dalam pembelajaran bahasa itu dalam zaman ini pastinya tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Manfaatkan perkembangan teknologi apapun, entah itu artificial intelligence atau AI atau aplikasi atau YouTube yang bisa kita manfaatkan untuk improve atau meningkatkan kemampuan bahasa yang sedang kita pelajari, yaitu bahasa Arab khususnya. Untuk hafalan mufrodat dan percakapan, ini saya nemu aplikasi bagus. Yang pertama, ini Kalila dan Alif B. Cuman yang Kalila ini berbayar. Kalau Alif B kalau nggak salah gratis. Ini dia bisa ngingetin ngingetin kita setiap hari ada hafalan mufrodat atau ada praktek ngomongnya juga, terus ada audionya juga gimana cara ngucapin kalimat ini contohnya. Nah itu yang Alif B. Dua-duanya bagus, cuman yang Kalila itu berbayar. Nah ini untuk hafalan mufrodat dan percakapan. Hafalan mufrodat itu contohnya sehari cukup 5 mufrodat. Kali 1 bulan 30 hari dapat berapa mufrodat? 100, 150 ya? Dapat 150 mufrodat ya dalam sebulan. Kali 10 bulan, 1.500 mufrodat bahasa Arab. 2 tahun, 3.000 mufrodat bahasa Arab. Sehari cuma 5. Kalau konsisten dalam 1 tahun, dia sudah hafal 1.500 mufrodat. Nah, itu pakai aplikasi ini. Alif B. Jadi nggak usah kita ngoyo atau terburu-buru dalam menghafalkan mufradat sehari 100 misal. Itu kan capek kan. Ini mending sehari 5 tapi konsisten. Dalam setahun dia bisa hafal mufradat 1.500. Jadi bahkan belajar bahasa Arab sekarang nggak, ini menurut saya nggak perlu pergi ke kursus yang di offline, kursus offline. Tapi silakan. Cuman dengan semua teknologi yang sudah ada, kita bisa 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 kursus tanpa datang ke sana ke offline. Apalagi kalau kita punya banyak kesibukan. Bisa dari depan handphone kita bisa belajar bahasa Arab. Asalkan kuncinya tadi konsisten, dia benar-benar bersungguh-sungguh karena benar-benar nggak ada jalan pintas dalam mempelajari bahasa baru. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, belajar istima atau mendengarkan bahasa Arab ini di YouTube sangat banyak sekali. Coba bisa dibuka Al-Hiwar Al-Yaumi atau percakapan sehari-hari bahasa Arab. Tapi ini yang digarisbawahi adalah harus orang Arab asli. Kenapa? Karena mereka adalah pemilik bahasa tersebut. Bahkan ketika mereka mengucapkan bahasa mereka, itu kan ada perbedaan nadanya kan ya. Contoh orang Indonesia punya nada sendiri. Nah, orang Arab juga ketika mengucapkan bahasa mereka juga mempunyai nada sendiri, nada khususnya. Nah, itu yang perlu kita ambil. Kalau kita belajar ke orang Indonesia pakai bahasa Arab, itu kan kadang nadanya nggak sama kayak orang Arab. Makanya dengar belajar istimanya harus langsung dari orang Arab. Contohnya ngaji sama masih Arab contohnya. Atau ada podcast bahasa Arab atau yang masih dasar juga bisa belajar percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab. Banyak di YouTube bisa dicari. Yang terakhir, ini praktek bicara. Praktek bicara ini nggak perlu sama orang sekarang. Kalian bisa buka ChatGPT. ChatGPT yang mode 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 apa namanya? Mode percakapan. Jadi kita ngobrol sama ChatGPT. Kalian bisa ngobrol dengan bahasa Arab dengan ChatGPT.
Dengan berkembangnya teknologi semakin semakin gampang. Bahkan hari-hari ini kan saya lagi belajar lagi murojaah bahasa Inggris karena bahasa Inggris dulu udah lupa karena lama gak dipakai. Saya ngobrol Pak bahasa bahasa Inggris pakai pakai ChatGPT. Saya ngobrol sama robot, sama AI. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Arab kita, khususnya dalam maharoh kalam, kemampuan berbicara bahasa Arab pakai ChatGPT. Ya lanjut. Sebentar Ustadz, biar saya yang share. Ya baik. Oke sampai sini. Terus ada yang terakhir namanya rekomendasi buku dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama yang sangat saya rekomendasikan itu yang sudah tidak asing yaitu Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan kedua Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Kenapa Arabiyah Baina Yadaik? Karena di sana udah all in one. Ada pembelajaran mufradat, ada pembelajaran percakapan, ada audio juga, ada PowerPoint juga, terus semuanya ada di sana. Dan yang nggak kalah penting di Arabiyah Baina Yadaik adalah adanya budaya bahasa Arab atau budaya masyarakat Arab. Kenapa mempelajari budaya masyarakat Arab itu penting? Karena suatu bahasa itu nggak terpisah dari suatu budaya ya. Makanya dalam mempelajari bahasa baru itu juga harus mempelajari budaya bahasa tersebut, budaya masyarakat pemilik bahasa tersebut. Nah di Arabiyah Baina Yadaik itu terselip di antara percakapan-percakapan ada budaya-budaya masyarakat Arab. Nah ini Al-Arabiyah Baina Yadaik lebih saya rekomendasikan daripada Durusul Lughah. Durusul Lughah juga bagus, cuman
dia lebih dominan ke nahwunya, lebih dominan ke gramatikalnya. Jadi Al-Arabiyah Baina Yadaik lebih fokus ke maharoh kalam dan istimak tadi. Dia nggak fokus di nahwu. Nahwunya ada, cuman lebih sedikit daripada Durusul Lughah Al-Arabiyah. Udah paket all in one. Dan ini kebanyakan kursus-kursus online di Instagram yang mereka pakai kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Lanjut. Sekian. Terima kasih. Wajazakumullah khairan. Sengaja saya materinya saya sedikit, nggak terlalu banyak karena qalilun farro khairun min kasirin farro. Yang sedikit tetap itu lebih baik daripada banyak tapi nggak menetap di ingatan atau terserai berai. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya, Ustadz. Tentunya kita mendapat banyak wawasan dari materi yang telah diberikan oleh Ustadz Al-Fatahiyah. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung mengaktifkan mikrofon atau atau bisa melalui via kolom chat di bawah. Ini masih ada dua lagi ya nanti ya untuk narasumbernya. Ini rata-rata dari mana audiensnya nih? Gimana Ustadz? Rata-rata dari mana audiensnya yang ada di Eh, Zoom ini? Random biasanya. Jabodetabek, luar Jawa, dari Jawa sendiri juga banyak. Hmm. Rata-rata ya Gen Z, mahasiswa Hmm. atau santri gitu, Ustadz. Ini dari grup ada yang bertanya Ustadz, gimana tips and trick mengerjakan TOEFL berbahasa Arab? Itu Ustadz. Baik. TOEFL ini yang nanya mahasiswa UIN bukan? Umum, secara umum Ustadz. Oh, secara umum. Baik. Iya. Untuk tips and trick TOEFL kemarin kan sebelum saya masuk S2 kan harus ada tes TOEFL dulu ya. Di UIN tes TOEFL-nya termasuk tes TOEFL paling susah di antara PTKIN di Indonesia daripada UIN Malang dan UIN Senen Kalijaga. Di UIN Jakarta ini yang paling susah TOEFL katanya gitu. Dan ketika saya cek juga benar, soal di UIN memang paling susah. Listeningnya itu cuma sekali putaran. Kalau di UIN Malang kan ada 2 kali putaran. Di UIN Jakarta cuma 1 kali putaran. Dan mufradatnya susah-susah. Tipsnya adalah pertama sebelum 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 tes usahakan banyak wawasan dulu, bukan cuma bahasa Arab doang, tapi seperti khazanah-khazanah Islam seperti sejarah kebudayaan Islam, SKI, sejarah
Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Abbasiyah dan lain-lain. Karena ada juga soal yang seperti itu. Terus pemahaman pemahaman bahasa juga perlu ditingkatkan untuk mengerjakan tes TOEFL karena ada soal yang kadang mengecoh. Soalnya gini, tapi jawabannya yang benar seperti ini. Dan dikerjakan yang teliti dalam mengerjakan TOEFL. Jangan terburu-buru. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan bagi teman-teman yang sudah bertanya melalui grup. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau mengaktifkan langsung ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Eh, eh, saya ingin mempelajari berbahasa Arab, cuman takutnya untuk dunia karir itu justru tidak memberikan efek Ustadz. Prospek bahasa Arab untuk dunia karir. Itu menurut Ustadz ada tanggapan atau bagaimana? Uh, Jawabannya adalah tidak wajib mempelajari bahasa Arab. Hmm, Jika emang dia ingin karirnya lebih lebih meningkat, betul bahasa Arab untuk dunia karir nggak setinggi bahasa Inggris. Ini fakta di lapangannya. Saya juga menyadari hal itu bahwa bahasa Inggris untuk karir di zaman ini itu lebih lebih tinggi aksesnya daripada akses bahasa Arab untuk ke dunia karir. Dan jawabannya adalah nggak wajib kita belajar bahasa Arab. Mau belajar bahasa Arab kalau dia emang karirnya di agama atau dia kuliahnya mondoknya dulu jurusan agama itu bisa sangat disarankan untuk belajar bahasa Arab. Tapi kalau dia di dunia karir dia nggak wajib untuk belajar bahasa Arab. Tapi untuk sekedar sharing bahwa beberapa karir di bahasa Arab itu nggak terlalu rendah banget. Ada yang karir pakai bahasa Arab itu tinggi, bahkan bisa masuk ke perusahaan-perusahaan. Contohnya adalah dia jadi apa namanya penerjemah, tapi penerjemah yang lisan. Jadi contoh ada contoh jadi penerjemahnya Prabowo sama Muhammad bin Salman misal. Itu tinggi sekali kan. Itu salah satu karirnya di situ. Cuman pastinya pastinya pintunya sempit, nggak seluas karir bahasa Arab, karir bahasa Inggris. Jadi tetap mempelajari bahasa Arab nggak wajib ya teman-teman. Karena memang sesuai peminatan yang sudah kita ambil masing-masing. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Kira-kira dalam membuat konten digital untuk pembelajaran bahasa Arab itu harus mengikuti gaya Gen Z supaya diminati atau kira-kira Gen Z yang harus adaptasi sama pembelajaran klasik bahasa Arab. Gitu, Ustaz. Setelah saya terjun ke dunia perkontenan, walaupun nggak aktif ya, kurang terlalu aktif, tapi saya juga belajar tentang perkontenan juga dari kelas, kelas, kelas tentang perkontenan. Kalau tahu, kalau kalian tahu namanya muda, muda cuma sekali, muda cuma sekali itu belajar tentang perkontenan. Salah satu untuk penunjang konten secara umum ya, itu harus relate sama
keadaan, relate sama keadaan lapangan. Jadi kalau kita bikin konten klasik terus, klasik yang teori, yang kaku, itu pasti Gen Z nggak bakal ngelirik pastinya. Kecuali konten klasik itu kita kemas lagi dengan hal yang seperti meme atau hal yang relate dengan di lapangan seperti ini, di dunia nyata. Tapi kalau saya di Instagram saya bikinnya setengah-setengah, ada yang relate, ada juga yang klasik, karena bagaimanapun dasar dari konten-konten saya itu edukasi bahasa Arab dan nahu dan sorof. Jadi nggak selalu mengikuti keinginan Gen Z yang harus sesuai dengan lapangan atau dunia nyata. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya teman-teman. Tentunya sesuai target kita, sesuai target pemirsa kita. Semisal kita jadi konten kreator bahasa Arab, tentunya nggak melulu serius, nggak melulu tentang hiburan atau entertain. Oke, pertanyaan tadi kita cukupkan sebagai pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, sesi ketiga pada malam hari ini telah kita. Semoga apa yang Ustadz Alfa sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kesemangatan bagi kita yang mungkin ingin belajar bahasa Arab tapi masih ragu-ragu. Karena mau bagaimanapun ya bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Oke, sebelum itu, sebelum kita cukupkan, izin untuk foto bersama dulu ya, Ustaz dan teman-teman. Bisa mengaktifkan kamera bagi teman-teman yang berkenan. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل في Saya مجلسنا hitung ya. هذا أحدا إلا Satu, بصرته بماء dua, روضة الذنوب tiga. وسترك بنداء المغفرة عقوبة Satu, dua, اللهم tiga. إنه كان معنا في السنة Oke. الماضية إخوان منعهم Oke, القضاء saya بحفظ selaku صون moderator pada تأديبها malam أمانة hari ini علينا pamit undur diri. ولا تتمت Atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan studinya. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.